Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu sudah ada. Dan insya Allah nanti di tanggal 13 ya, 13 Desember sidang perdana kasus itu akan dimulai di PN Jakarta Pusat. Nanti harapannya teman-teman juga bisa hadir dan meliput. Insya Allah nanti akan banyak korban yang sudah menyatakan diri siap hadir di sidang perdana itu. Perkenalkan, nama saya Tegar Putuhena, bagian dari tim juga, tim advokasi untuk kemanusiaan. Hari ini bersama-sama ada korban, tim ya, dan juga tim advokasi. Di sebelah kanan saya Ibu Desi. Ibu Desi ini orang tua dari salah satu anak yang keracunan itu dan sampai hari ini masih berjuang ya, masih dirawat di rumah sakit. Nanti beliau akan bercerita kepada kita bagaimana sebenarnya kondisi real yang ada di lapangan. Di sebelahnya lagi salah satu orang tua korban juga, Pak David, sama anaknya juga hari ini masih dirawat dan mengalami beberapa kerusakan parah di organ tubuh. Kemudian Pak Awan Puryadi, teman-teman sudah tahu, kuasa hukum tim advokasi. Kemudian hari ini kita kedatangan Pak Al-Araf. Al-Araf ini direktur ketua ya. Ketua Sentra Inisiatif, salah satu NGO yang juga concern di isu demokrasi dan hak asasi manusia. Supaya tidak berlama-lama, kesempatan pertama mungkin akan saya berikan kepada korban ya, kepada Bu Desi dan Pak David untuk nanti bercerita, karena tema kita hari ini adalah update soal kasus ini dan bagaimana kemudian derita para korban yang sebenarnya terjadi. Di satu sisi pemerintah sudah katakan kasus ini di-close, sudah selesai, tidak ada kasus, no case. Tapi di sisi lain yang kami temukan di lapangan justru ada fakta yang berbeda. Nah itu biar nanti disampaikan langsung oleh para korban. Silahkan Bu Desi atau Pak David, siapa yang mau duluan? Bu Desi dulu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi, bunda dari anak saya Shena, umur 4 tahun 11 bulan. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Tegar, Pak Awan beserta tim yang sudah mau bersedia mendampingi kami sebagai korban. Sampai saat ini anak saya masih dirawat di RSCM. Keadaannya sadar, belum respon. Tapi saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak RSCM, baik dokter, perawat maupun tim medis lainnya yang sudah merawat anak saya dengan baik sampai saat ini. Sebenarnya berat sekali untuk saya berani berbicara di depan publik tentang keadaan anak saya. Karena luka itu ibarat luka lama, tapi harus kita ulang lagi. Harus ingat-ingat lagi masa-masa kritis anak saya. Anak saya masuk RSCM tanggal 10 September, sudah hampir 3 bulan. Sebelum masuk RSCM, anak saya sakit, batuk, pilek, demam. Saat itu saya bawa dia ke rumah sakit terdekat karena demam panasnya sampai 40 derajat dan dikasih obat sirup, paracetamol. Setelah kira-kira 2 hari setelah minum obat itu, anak saya muntah. Tiba-tiba dia bangun tidur, bilang mau pipis. Terus dia bilang, "Bunda, aku mau pipis, tapi nggak bisa keluar." Itu dia malam, setengah malam, jam 11, jam 12 malam, malam Jumat. Saya tunggu sampai besok paginya, belum juga pipis. Dia masih muntah. Paginya saya bawa ke rumah sakit yang sama, dirawat,
semalam sempat dipasang kateter untuk periksa urinnya tapi nggak keluar. Besoknya Sabtu, karena urinnya nggak keluar, terus yang dicek darahnya, dan di situ baru terlihat kalau kadar urin kreatinnya tinggi dan dirujuk ke RSCM. Sampai RSCM malam minggu itu anak saya masuk UGD, lalu masuk ke ruang PICU khusus anak. Terus besokannya anak saya cuci darah karena memang kata dokter pengobatannya ya harus melalui cuci darah gitu, karena untuk mengeluarkan racun. Dia sempat cuci darah 2 kali. Karena dia tidak memerlukan bantuan alat apapun, waktu dia masuk ke RSCM itu masih keadaan sadar, masih bisa diajak komunikasi, dia masih bercerita gitu, masih tanya-tanya. Terus dia 2 hari di PICU karena dia nggak memerlukan alat apapun, dia dinaikkan di lantai perawatan. Terus dia di lantai perawatan masih cuci darah. Dapat 4 hari atau 5 hari di lantai perawatan, tiba-tiba Shena ngedrop. Dan hari itu dia harus masuk PICU lagi. Dia masang alat ventilator. Yang awalnya dia masih sadar, nggak memerlukan bantuan alat apapun. Di hari itu, hari Minggu, dia harus pasang pakai alat ventilator. Dia di PICU, hari Selasanya dia jadwal cuci darah. Tapi nggak bisa karena selang CDL-nya mampet. Terus kita ditelepon, disuruh ke PICU ketemu dokter. Dan di situ dokter menjelaskan bahwa Shena keadaannya sekarang koma. Dia koma, dia pendarahan hebat, dia kejang-kejang. Dokter bilang saat itu keadaan Shena sangat berat. Sulit untuk kembali dia seperti semula. Terus saya diizinkan untuk melihat anak saya. Di situ saya melihat anak saya mengeluarkan banyak darah dari mulut, hidung. Dia sambil kejang-kejang. Gimana hancurnya hati saya melihat anak saya seperti itu. Ternyata dokter bilang Shena pendarahan melalui mulut, hidung, dan lambungnya. Lalu saya diminta keluar untuk menunggu. Shena masih pendarahan. Karena yang pendarahannya juga lambungnya, jadi berakibat Shena nggak bisa dimasukin susu walaupun lewat selang NGT-nya karena Shena pendarahan di lambung, jadi dia nggak bisa masuk apa-apa. Itu mengakibatkan berat badannya turun. Dia 3 minggu atau hampir sebulan itu dia badannya tinggal kulit sama tulang. Dia benar-benar nggak bisa koma, nggak bergerak sama sekali, nggak bergerak. Dia pendarahan. Beriring berjalannya waktu, kami lihat anak kami tuh bisa bergerak tangannya, terus matanya sedikit-sedikit mulai bisa bergerak. Akhirnya setelah hampir 2 bulan Shena di PICU, Shena dinaikkan di lantai perawatan. Kemarin hampir sudah 2 minggu di lantai perawatan. Tapi keadaannya Shena sadar, matanya terbuka, tapi dia nggak bisa melihat. Dia nggak bisa ngerespon. Badannya kaku, tangannya kaku, kakinya kaku. Ada luka di belakang kepala karena terlalu lama dia tidur di ruang PICU karena keadaannya waktu itu sangat kritis, jadi nggak bisa digerak-gerakin, jadi mengakibatkan luka di belakang kepalanya sampai saat ini. Keadaannya masih belum respon.
Tangannya masih kaku, kakinya kaku. Sampai saat ini masih seperti itu keadaan Sena. Dan saya, besar harapan saya, Sena masih bisa dirawat di rumah sakit. Karena Sena memang masih butuh. Saya berharap anak-anak Aki yang benar-benar ini penyebabnya keracunan obat sirup, benar memang ini keracunan obat sirup, itu mendapatkan pengobatan yang prioritas. Terutama untuk anak-anak yang masih berobat jalan atau di rantai perawatan, itu saya berharap masih bisa dirawat intensif, mendapat prioritas, karena saya yakin RSCM rumah sakit besar, rumah sakit bagus, alat-alatnya lengkap, dokternya hebat-hebat. Jadi saya masih berharap dan saya yakin dokter bisa mengobati Sena sampai Sena sembuh. Itu harapan saya sih. Perkenalkan, saya David, ayahnya Alvaro. Yang untuk sekarang anak saya sama kayak Mama Sena, masih dirawat juga di rawat inap. Kita satu kamar juga bareng. Untuk kondisi anak sekarang, anak saya sadar, tapi sadar dalam kategori mungkin orang lihat, wah udah ada harapan. Cuma saya pribadi lihat harapan gimana, mengenal orang tuanya aja dia tidak kenal, lingkungannya aja dia kenal. Saya coba pacu memori dia, mainan dia, apapun yang dia mau, saya bawa semua. Dek, ini mainan. Dia ngelihat saya kayak orang asing aja, nggak kenal. Terus untuk kondisi fisik juga sampai Sena masih ada luka di belakang kepala. Terus anak saya juga napasnya dibantu dengan alat tracheostomi yang dibolongin di leher. Nah, tanpa itu dia nggak bisa napas mandiri. Jadi saya berharap juga untuk penanganan anak-anak kami lebih intensif lagi, karena untuk pengobatan ini anak-anak kita kena penyakit, bukan penyakit, keracunan obat. Aki ini untuk perawatan lanjut yang intensif, bukan hanya sekedar sembuh sekarang pulang udah oke, fine. Jadi untuk rumah sakit juga dengan tim dokter RSCM sangat berterima kasih banyak, karena mereka juga mensupport kita, udah berusaha sebisa mungkin untuk mempertahankan anak-anak kita menuju kesembuhan. Cuma itu semua balik lagi dari Tuhan juga ya, menentukan. Kita orang tua ya ikhlas, sabar, dan menyerahkan semua ke tangan Tuhan. Cuma bukan berarti kami pasrah melepaskan anak kami yang bisa masih diperjuangkan. Mereka masih ada nafas. Selagi Tuhan masih mengizinkan orang tua untuk berjuang anaknya, apa salahnya? Nah, itu untuk Kemenkes juga. Saya sebagai pribadi mungkin mewakili semua korban anak-anak laki ini. Tolong dilihat kami, jangan dibikin masalah kasus ini udah selesai redup. Kenyataan di lapangan beda, sesuai data-data mungkin di Kemenkes semua pulang udah normal lagi. Ini kenyataannya banyak yang rawat jalan juga mendapatkan banyak kendala.
Ya mungkin ya isu-isu ya mungkin terapinya, treatmentnya seminggu 3 kali, kesini diturunin seminggu sekali. Dan proses alurnya itu untuk rujukan juga agak ribet. Mungkin nggak segampang orang luar dengar, oke, mereka dapat rujukan kok. Orang tua itu ngambil rujukannya gimana? Dari vaskes ke vaskes itu rumitnya ditambah. Tolong bukan kita membanding-bandingkan banyak, tapi karena kita ini sebenarnya kalau mau disalahkan, saya pribadi nggak mau disalahkan. Anak saya bukan penyakit, ini diracun. Gimana hati seorang? Saya ayah mungkin emosionalnya sama anak nggak terlalu maju. Kita balik lagi flashback, kita sendiri dikasih resep dari rumah sakit yang tanpa kita tahu kita mesti minum karena kita itu racun. Kita balik lagi ke situ, ingin sembuh tapi ternyata kita mesti anak kita sendiri racun. Jadi intinya ya buat pemerintah tolong diperhatikan kami yang masih dirawat di RSCM maupun rumah sakit lain dan yang sudah rawat jalan. Ya tolonglah lihat kami sini. Kami udah jatuh masih ketimpa tangga lagi. Jadi ya itu aja dari saya, orang tua Alvaro. Itu aja. Saya juga untuk menuntut pertanggungjawaban untuk kasus anak-anak Aki ini pada pihak-pihak terkait, salah satunya BPOM, distributor. Karena anak kami itu diracun. Anak kami anak-anak yang sehat. Masya Allah, saya anak pintar. Dia udah bisa ngaji, dia udah bisa baca, dia udah bisa nulis di usianya yang baru 4 tahun. Gimana hati nurani kalian di saat kami berjuang mati-matian, banyak yang kami korbankan. Salah satunya saya punya anak nomor 1 umur 8 tahun. Shena di rumah sakit sudah hampir 3 bulan. Nggak mungkin kan anak saya bawa ke rumah sakit. Dia saya titipin ke rumah kakak saya. Dan efeknya dia udah gak sekolah 3 bulan. Coba bayangin. Kemarin saya pulang untuk nengok anak saya. Setelah saya tinggal ke rumah sakit, dia nahan nangis. Mungkin dia mau bilang kalau dia gak mau ditinggal. Sudah terlalu lama. Dia gak ketemu adiknya, gak ketemu ayah bundanya. Tapi dia tahu adiknya sakit, makanya dia gak berani bilang. Tapi saya lihat dia nahan nangis. Dia berani bilang apa-apa. Banyak yang kita korbankan. Tapi sampai saat ini gak ada satupun yang peduli. Kami butuh support. Kami butuh dikuatkan. Kami butuh didampingi. Bayangkan kita sehari 2 hari di rumah sakit itu rasanya sudah seperti apa. Apalagi saya yang hampir 3 bulan. Bayangkan gimana rasanya. Shena bukan sakit yang cuma demam, sakit yang bukan cuma sakit yang begitu, tapi dia sakit parah. Bayangkan gimana setiap hari harus melihat anak saya. Ada aja yang muntah, ada darahnya, yang lukanya, yang nanti dia demam. Gimana rasanya? Tapi untuk sampai saat ini nggak ada yang peduli dengan kami, keluarga korban, baik yang sudah meninggal, rawat jalan ataupun rawat inap. Jadi saya menuntut pertanggungjawaban untuk pihak-pihak terkait. Di mana hati nurani kalian? Anak saya diracun, anak saya anak sehat. Saya bawa dia ke rumah sakit dengan tujuan untuk mengobati anak saya biar dia sembuh.
Tapi kenyataannya anak saya bisa sampai seperti ini. Bayangkan gimana rasa bersalahnya kami ketika kami menyuapin dia obat sendiri. Padahal yang kami suap itu ternyata racun. Yang kita kira obat dengan niat untuk anak saya sembuh, ternyata racun yang membuat anak saya sampai seperti ini. Saya masih panjang. Saya nggak bisa ngebayangin ke depannya saya bakal gimana. Karena sampai saat ini nggak ada yang bertanggung jawab, nggak ada yang peduli. Saya bingung, saya harus kemana, harus bagaimana, harus minta pertolongan ke siapa. Coba bayangkan saya melihat anak saya bisa makan, bisa bernafas dengan normal, bisa melihat. Tapi anak saya coba, gimana hati nurani kalian? Anak saya sehat, bukan penyakit bawaan, bukan. Anak saya diracun dengan kata obat, tapi sebenarnya itu racun. Jadi saya minta pertanggungjawabannya untuk pihak-pihak terkait. Harus ada yang bertanggung jawab untuk ini. Karena sampai saat ini nggak ada yang peduli. Jadi saya mohon doanya juga untuk semua, untuk kesembuhan anak-anak kami. Kami mohon doanya. Karena saya juga sebagai orang tua udah gak tahu harus gimana lagi. Saya sudah bicara, saya selama ini diam karena ingin fokus mengobati anak saya Shena. Tapi saya tunggu sampai 2 bulan saya dipicu, nggak ada yang peduli. Berat untuk saya sebenarnya bicara tentang COVID, tapi saya harus lakukan itu. Harus saya lakukan itu demi anak saya. Karena saya nggak tahu kedepannya saya harus gimana lagi. Karena untuk orang awam aja melihat saya keadaannya seperti itu, udah kita yang mikirnya udah nggak tahu lagi harus gimana. Jadi saya minta harus ada yang bertanggung jawab untuk ini. Ya, terima kasih Bu Desi, Pak David sudah berbagi cerita. Tentu saja pasti berat untuk mengingat lagi. Nah, temuan kami di lapangan, teman-teman. Jadi beberapa waktu yang lalu pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyatakan kasus ini sudah zero case, ya kan? Sudah tidak ada lagi kasus baru dan sudah banyak yang sembuh, ya kan? Itu yang dipublish ya secara resmi oleh Menteri Kesehatan. Justru ketika kami turun ke lapangan kita menemukan fakta definisi sembuh yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan itu berbeda dengan apa yang ada di lapangan. Barangkali gagal ginjalnya sembuh, barangkali ginjalnya bisa berfungsi lagi, tapi fungsi-fungsi organ yang lain seperti hati, saraf itu sama sekali nggak bisa disembuhkan. Ibu Desi misalnya anaknya kerusakan sarafnya parah sekali sampai tidak bisa bergerak, tidak bisa makan, tidak bisa bicara. Nah, dan kami temukan juga pasien-pasien lain juga banyak yang mengalami hal yang sama. Hari ini 2 orang saja yang bertemu yang bisa berbagi di depan teman-teman semua. Sebelumnya kita bertemu lebih banyak lagi ya Mas ya, bertemu lebih banyak lagi dan ceritanya semua mirip-mirip. Nah, untuk nanti bicara soal itu lebih teknis lagi mungkin Pak Awan ya kan, sekaligus menyampaikan sikap resmi dari tim hari ini ya. Pak Awan atau Pak Al dulu? Pak dulu, ya silakan. Terima kasih. Selamat pagi, menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita pertama kali press conference untuk gugatan class action
semangat menggebu-gebu ya. Tapi begitu berjalan dan kita datang ke rumah sakit, itu betul-betul apa yang terjadi di lapangan itu ini luar biasa. Jadi maaf saya terbawa emosional. Jadi yang dirawat sama yang dirawat jalan dan dibilang sembuh itu jauh dari kata sembuh yang disampaikan oleh Pak Tegar. Bu Desi ini anaknya betul-betul kaku semuanya, banyak nggak bisa bergerak, hanya jarinya aja ibu, hanya matanya aja yang bisa melihat sekeliling, dan kita nggak tahu apa yang dirasakan anak ini secara pribadi kan. Begitu juga Pak Alvaro itu juga sama, walaupun sudah bisa bergerak dan bisa melihat sekeliling, tapi tidak mengenali siapapun dan tidak bisa berkomunikasi. Tadi sudah disampaikan bahwa mereka sadar bahwa RSCM dan tim medis, tim dokter sudah berusaha semaksimal mungkin untuk sampai saat ini bisa survive. Karena bapak dan ibu ini sebenarnya angkatannya sama dengan bapak ibu yang anaknya sudah meninggal. Tapi sampai sekarang masih survive, itu adalah syukur ya, syukur kepada Tuhan, luar biasa. Cuma kemudian ke belakangnya mereka hanya minta bahwa yang disampaikan kepada kami adalah mereka awalnya minum obat keracunan, terjadi AKI atau akut kidney injury yang kemudian akibatnya ke organ lain, terutama syaraf, mungkin paru ya kan, dan otak, yang akibatnya seperti Bu Desi, mohon maaf saya sampaikan ya Bu, permanen. Jadi tim dokter sudah menyatakan permanen. Bapak Alvaro juga begitu. Jadi di satu sisi mereka saat ini harus berjuang mendampingi anaknya, di satu sisi ada gambaran gelap ke depan mau ngapain. Itu betul-betul gelap bagi mereka. Apalagi masih ada anak yang lain lagi. Jadi ada beberapa hal yang kita sampaikan. Yang pertama adalah bahwa perhatian khusus Kementerian Kesehatan dan jajaran di bawahnya dalam ini Dinas Kesehatan untuk mengawal RSCM ya. Karena kan RSCM ini kan fasilitas kesehatan yang luar biasa ya secara fasilitas, supaya akibat dari AKI atau acute kidney injury ini, termasuk kerusakan saraf, kerusakan organ tubuh dan lain, itu dirawat dengan intensif dan prioritas, apalagi nggak perlu diributkan dengan administrasi. Karena mereka korban dari keracunan itu. Itu yang pertama. Kemenkes dan Dinkes itu fokus pada perawatan intensif. Yang kedua, mereka juga sampaikan kepada kami bahwa kecacatan yang dialami sekarang plus yang rawat jalan itu proses perawatan yang panjang, bahkan sampai bulan ketiga ini semua masih belajar yang dirawat jalan ya, itu masih ada yang masih belajar berjalan untuk berlatih berjalan lagi, dan ada yang hari ini nggak bisa datang, itu masih dilatih untuk menelan, untuk melepas selang makanan itu. Bapak yang di sini masih ada selang makanan mungkin nanti. Jadi mereka berharap disampaikan kepada kami tidak ada pembedaan perlakuan antara penyakit gagal ginjalnya dengan penyakit setelahnya, karena itu akibatnya dari kidney injury akut tadi. Jangan kita meminta enggak kok ginjalnya sudah berfungsi baik silakan pulang, gitu kan? Mereka minta loh tidak bisa, karena anak kami harus survive. Jadi yang
yang sarafnya, yang matanya tidak bisa melihat, yang ototnya mengecil, yang lubang trakeanya masih belum, ya karena itu masih jauh ya, lubang trakea belum ditutup, itu jauh sekali. Itu termasuk perawatan intensif yang harus tetap dilakukan. Jadi jangan dibedakan antara gagal ginjal akutnya dengan penyakit yang lain. Jadi itu masuk satu, itu ya Pak ya, Ibu ya. Jadi masuk satu paket perawatan yang intensif sampai selesai. Karena ini ya seperti tadi dulu bilang, anak yang nggak bisa bergerak, kaku, ya pasti ada terapi yang dibutuhkan. Itu kita mohon banget kepada Kemenkes, kepada Dinkes, kepada RSCM untuk melakukan perawatan itu. Terapi-terapi saraf dan lain sebagainya. Apapun lah yang berakibat dan dia rasakan oleh anak. Kalau orang tua sih berharapnya sampai bisa komunikasi ya Bu ya, Pak ya. Sampai bisa komunikasi, sampai bisa merespon sekelilingnya. Nah itulah definisi sehat yang kita harapkan. Secara fisik dia sudah tidak sehat, sudah nggak demam, sudah nggak muntah, plus sudah bisa berjalan kalau memang bisa diupayakan berjalan, sudah bisa merespon sekelilingnya. Selesai gitu. Karena harus ada state responsibility-nya yang bekerja untuk bertanggung jawab dalam persoalan ini. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena itu tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab negara, memastikan pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat. Dalam rangka itu, saya merasa bahwa pernyataan-pernyataan dari Kementerian Kesehatan atau BPOM yang menganggap bahwa keracunan obat sudah selesai, itu pernyataan yang tidak tepat dan pernyataan yang melukai korban. Seharusnya Kementerian Kesehatan dan BPOM turun ke RSCM untuk melihat realitas langsung dan berkomitmen dalam rangka melakukan proses perawatan yang intensif pada mereka-mereka yang menjadi korban. Ini yang harus dilakukan, dan itu harus dilakukan secara kontinu oleh kuasa oleh negara. Selanjutnya adalah kita juga melihat bahwa ada fakta dari keracunan obat tadi disampaikan oleh Pak Awan, terjadinya akibat kerusakan organ, termasuk organ-organ dalam hati, jantung, paru, saraf, maupun fungsi panca indera, serta kerusakan saraf tadi permanen, yang tentu itu efek dari obat beracun tadi. Sehingga menurut saya ini harus diselesaikan secara benar oleh negara. Nah, langkah polisian yang melakukan proses pro justia dalam kasus ini, pidana dengan menetapkan 2 produsen sebagai tersangka dalam proses hukumnya, itu menurut saya langkah yang menunjukkan bahwa ada persoalan dalam kasus ini dalam aspek pidananya, dan dalam rangka itu negara harus mengusut secara serius. Tapi pada sisi lain, pemerintah nggak boleh lepas tangan, BPOM juga nggak boleh lepas tangan, karena ada efek yang sangat serius dalam soal ini. Oleh karena tim meminta agar pemerintah dengan melihat kondisi korban sekarang itu, khususnya Kementerian Kesehatan, bertanggung jawab penuh mengawal dan menanggung semua proses perawatan gagal ginjal yang masih ada di RSCM. Tolong agar pemerintah Kementerian Kesehatan mengawal persoalan ini secara lebih serius karena kasus ini belum selesai. Kenapa? Karena itu tanggung jawab dia, state responsibility untuk melindungi hak atas kesehatan yang dijamin dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Sehingga negara nggak boleh lari, negara harus bertanggung jawab, negara nggak boleh menutupi persoalan ini. Harus dibuka secara terang benderang. Siapa yang bertanggung jawab terhadap persoalan ini harus diusut secara tuntas. BPOM, Kementerian Kesehatan, produsen, distributor harus dicek satu persatu di mana letak kesalahan dalam proses persoalan ini. Karena pasti ada persoalan, karena proses hukumnya dalam pidananya sudah berjalan di tangan 2 produsen dianggap dalam satu proses hukum yang sedang berjalan dalam kasus kejahatan pidana.
Oleh karena itu, tim SAT pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, melalui fasilitas kesehatan untuk menunjukkan komitmen dalam bentuk menjaga perawatan dalam jangka panjang. Jadi efek dampak dari persoalan ini kan kepada anaknya memiliki efek yang jangka panjang, sehingga perlu ada komitmen tanggung jawab yang dalam jangka panjang sehingga anak-anak ini bisa pulih dan sembuh kembali. Nah, itu harus dipikirkan oleh negara dan kekuasaan. Tim menilai bahwa tindakan pemerintah untuk menyembuhkan gagal ginjal sudah selesai, itu lagi-lagi menurut saya kurang tepat. Ini belum selesai, pemerintah harus menyelesaikannya. Dalam konteks itu, saya ingin bilang kepada Presiden dan DPR, khususnya kepada Pak Presiden Jokowi dan DPR, Komisi Kesehatan, turun langsung melihat korban, khususnya keluarga korban yang anaknya meninggal dan juga yang mereka masih dirawat. Jumlahnya tidak sedikit ini, jumlahnya banyak. Wakil rakyat bekerja untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Ada realitas salahnya masyarakat yang menjadi korban dari permasalahan di sektor kesehatan. Komisi Kesehatan harus turun. DPR nggak boleh diam, proaktif untuk memastikan hak atas kesehatan masyarakat itu terjamin. Jadi agak aneh sekali wakil rakyat kalau kemudian tidak mau turun terhadap persoalan yang sangat serius ini secara konsisten untuk mendesak pemerintah bertanggung jawab. Pada sisi lain, Presiden juga harus memastikan, khususnya kepada Menteri Kesehatan, untuk bekerja secara lebih serius dalam penanganan ini dan menghindari pernyataan-pernyataan yang dapat menimbulkan luka terhadap korban itu sendiri dan begitu juga kepada BPOM. Ini bukan angka-angka statistik yang meninggal, ini manusia, ya, anak-anak yang meninggal dari permasalahan kesehatan khususnya terkait dengan obat. Tolong dong, negara bertanggung jawab terhadap persoalan ini. Gak boleh lari dan gak boleh ditutupin, harus dibongkar, diusut tuntas, seterang-benerang sehingga terjadi akuntabilitas. Buat apa? Bukan hanya buat kepada keluarga korban, juga bukan buat kepada anak-anak korban, tapi buat kepada kita, masyarakat Indonesia, untuk mendapatkan kepastian bahwa kalau kita punya persoalan kesehatan, kita memiliki ketenangan untuk berobat, ya kan? Hari ini ada ketenangan yang terganggu. Kalau mungkin sebagian ada anak yang sakit panas, saya akhirnya ragu untuk ngasih obat apa dan sebagainya. Ini ada soal ketakutan nih, gitu. Ada soal persoalan tidak tenangan nih. Jadi perjuangan ibu-ibu korban, bapak korban, khususnya korban, sebenarnya bukan hanya untuk dia, tapi juga untuk kita, memastikan agar tata sistem kesehatan kita itu bisa menjamin hak atas kesehatan masyarakat secara penuh. Di situ letaknya tuh. Jadi harus diakui ada kondisi ketakutan, ada kondisi ketidaktenangan akibat dari persoalan ini sebagian masyarakat. Akhirnya sebagian mungkin kalau ada yang sakit udah dikasih madu aja dan lain sebagainya. Ini yang kemudian menimbulkan kondisi ketakutan. Pemerintah harus menjawab. Bagaimana cara menjawabnya? Pertama, tanggung jawab penuh terhadap mereka yang masih sakit. Beri pelayanan intensif terhadap mereka. Terhadap yang sudah meninggal, negara juga harus bertanggung jawab, ya, terhadap mereka. Yang kedua, memastikan perombakan tata sistem kesehatan menjadi lebih baik kepada publik, dibuka terang-benderang bagaimana proses itu terkait obat, distribusi obat, dan relasi semuanya dalam tata sistem kesehatan, sehingga ada sistem yang terbangun dengan baik. Dan ketiga, menjelaskan secara transparan dan akuntabel kepada publik tentang persoalan ini. Jangan kemudian justru yang terjadi bantah-membantah atau pernyataan-pernyataan yang menimbulkan kontroversi yang menurut saya melukai korban, khususnya kepada BPOM. Jadi perjuangan terhadap kasus ini adalah perjuangan kita bersama untuk memastikan hak atas kesehatan masyarakat itu terjamin dan terpenuhi, agar kita tenang tuh kalau ada situasi dan kondisi anak sakit atau kita sakit untuk membawanya kemana, obatnya apa dan lain sebagainya. Nah, ini pemerintah harus bekerja, harus serius. Makanya Presiden saya minta agar memastikan kepada Menteri Kesehatan untuk bekerja secara lebih serius dan efektif dan memenuhi hak atas kesehatan tadi. Terakhir saya ingin mengatakan kasus ini belum selesai, masih ada yang dirawat dan pemerintah harus bertanggung jawab
atas hal ini, dan saya yakin Presiden Jokowi harusnya bisa untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dalam persoalan kasus ini, karena ini menjadi penting. Kepada pihak rumah sakit tentu saya sangat apresiasi terhadap kerja-kerja tim dokter dan rumah sakit yang bekerja dalam perawatan terhadap, tapi itu tidak cukup. Mereka juga butuh di-endorse oleh pemerintah, oleh DPR supaya mereka bekerja. DPR wakil rakyat harus bekerja terhadap persoalan-persoalan ini, nggak berdiam. Ini bukan angka yang kecil, ini soal yang besar, dan bukan hanya persoalan mereka, tapi ini persoalan kita. Ada persoalan rasa atas kenyamanan, atas kesehatan yang terganggu, yang DPR harus bekerja untuk memastikan perbaikan tata sistem kesehatan kita sehingga hak atas kesehatan masyarakat benar-benar terjaga. Itu Mas Tegar. Terima kasih Mas Al. Setelah ini nanti akan saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Tapi sebelum itu Pak Ulung ya, Pak Ulung salah satu tim kuasa hukum juga akan menyampaikan hal-hal. Silakan Pak Ulung. Iya, terima kasih Pak Tegar. Rekan-rekan media sekalian, apa yang tadi disampaikan oleh korban dan tim advokasi serta Pak Al ini menjadi rangkaian dari peristiwa yang kita tuangkan dalam bentuk gugatan. Seperti sudah disampaikan, gugatan kita sudah terdaftar perkara nomor 711 PDT-G PN Jakarta Pusat. Jadi sudah terdaftar, tinggal nunggu proses persidangan pertama di tanggal 13 Desember ini. Jadi para korban nanti akan hadir juga untuk mendukung gugatan ini. Nah, rangkaian yang diceritakan tadi minggu lalu pada saat persidangan pertama bahwa kelompok gugatan kita bagi dua, salah satunya adalah yang pertama meninggal, yang kedua adalah yang masih hidup. Seperti apa yang tadi diceritakan, itu adalah bagian dari rangkaian unek-unek perasaan yang dialami sekarang yang harus ditanggung sebagainya. Ini jadi alat bukti buat kita. Dengan kita buka publik, dia menjadi masyarakat umum tahu bahwa kalau sudah masyarakat umum tahu ada azas hukum, semua orang dianggap tahu bahwa ini harus diperbaiki sistemnya. Nah, ini juga bagian dari rangkaian peristiwa tadi sudah dijelaskan, yang awalnya gagal ginjal akut, kemudian yang tidak meninggal ini gesernya kepada efek penyakit lain, dan ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi satu peristiwa yang berakibat merugikan orang lain. Dalam hal ini, kalau kita lihat di dalam penjelasan 1365, inilah rangkaian peristiwa yang mengakibatkan kerugian. Makanya kita tuntut gugatan class action ini. Nah, kemudian apa yang diuraikan tadi juga akan menjadi bukti juga buat kita di dalam proses hukum, tidak lepas dari alat bukti, karena memang ini mekanisme hukum. Tetapi barangkali yang perlu ditegaskan oleh kita, oleh tim, bahwa pemerintah tidak bisa lepas dari tanggung jawab ini. Jangan sampai begini, proses hukum diladeni tetapi orang tidak dilayani. Sungguh salah pemerintah. Secara konstitusi sudah dijelaskan oleh Pak Al. Jangan seperti itu. Mekanisme hukum boleh berjalan, tetapi kewajiban harus tetap dijalankan, karena sama-sama punya tanggung jawab. Itu kira-kira paparan dari saya terkait mekanisme gugatan dan hubungannya dalam peristiwa ini. Cukup dari saya. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, yang ingin kami underline dan kami garis bawahi, kami cetak tebal dalam pertemuan hari ini sebenarnya bisa dirangkum dalam satu kalimat. Kasus ini belum selesai. Jadi pemerintah jangan coba-coba untuk bilang ini selesai dalam rangka untuk lari jawab. Nah, saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Silakan yang satu, siapa lagi? Ada lagi barangkali dua, tiga dulu ya. Monggo disampaikan. Oke, Mik ya. Dari media apa? Silakan. Ya, makasih. Saya Queen dari BBC. Saya ingin nanya ke Ibu Desi. Bu, ini Shena sudah sejak kapan sudah tidak bisa merespon tubuhnya, dan diagnosis atau analisa dari dokter di RSCM sebetulnya apa itu yang terjadi pada dia gitu?
apakah memang disebutkan sama Pak Awan, disebutkan tadi ada kerusakan syaraf permanen, apakah itu betul begitu? Dan selanjutnya gimana? Apakah RSCM merekomendasikan setelah mungkin secara kondisi divisi sembuh, tapi apakah ada pengobatan misalnya terapi, kemudian apakah itu ada butuhan seperti itu? Dan pengobatannya nanti ditanggung oleh siapa? Apakah sudah ada penjelasan nantinya siapa yang bertanggung jawabnya? Apakah tetap di rumah sakit atau nanti serahkan kepada para keluarga? Dan juga tadi tidak ada yang peduli, itu bisa dijelaskan lagi nggak Bu? Tidak pedulinya gimana? Apakah selama ini Kemenkes tidak ada yang menjenguk, mendatangi pihak keluarga dan Sena sendiri gitu ya? Alvaro saya menanya dulu usianya berapa, dan tadi dibilang kan tidak mengenali orang tua. Itu sebetulnya secara medis dokter menjelaskannya mengapa bisa begitu, dan itu apa gitu, apakah sakit apa begitu, bisa dijelaskan nggak nanti Pak? Dan apakah sama, adakah mungkin pengobatan lanjutan seperti terapi begitu ya kepada Alvaro? Untuk dari tim kuasa hukum mungkin bisa dirincikan nggak dari 40-an yang didampingi yang kesulitan mengakses pengobatan perawatan jalan ya, untuk pengobatan itu kan disebutkan tuh ada kesulitan ya, biaya dan segala macam, itu bisa dirinci berapa banyak dan apa saja kesulitan yang dialami oleh orang tua korban gitu. Itu aja sih, terima kasih. Cara pertanyaannya banyak, satu dulu. Silakan Bu. Untuk pertanyaan sejak kapan Sena nggak bisa bergerak, maksudnya terbatas kaki dan sebagainya, saya lupa ya, maksudnya karena sudah terlalu lama. Tapi yang saya ingat Sena koma itu ya sudah tidak bisa bergerak gitu. Untuk sadarnya dari koma itu juga pastinya kapan saya lupa. Cuman memang dari dia koma kira-kira seminggu setelah tanggal 10 itu, seminggu atau 10 hari kan dia masuk tanggal 10 September, terus dia 10 hari terus dia koma. Dari situ dia nggak bisa bergerak, terus dia ya dari situ dia nggak bisa bergerak. Terus untuk penjelasan dokternya ya karena Sena keracunan, karena emang aki itu dia jadi sudah, karena Sena sudah terlalu lama, Sena masuk di RSCM itu belum tahu, maksudnya belum ada obat, jadi Sena sudah terlalu lama, jadi racunnya itu sudah menempel di otaknya, maksudnya di otaknya sudah banyak, jadi di otaknya itu di sarafnya itu sudah banyak racun, jadi yang mengakibatkan Sena gangguan sarafnya. Untuk pengobatan lanjutannya ya dokter bilang ada fisioterapi, tapi untuk penjelasan siapa yang bakal menanggung dan sebagainya itu belum ada penjelasan. Cuman memang dokter bilang biasanya pengobatan lanjutannya fisioterapi. Untuk sampai saat ini BPJS, untuk lanjutannya yang pengobatan Sena yang fisioterapi itu memang belum ada disampaikan apa-apa. Nah, cuma untuk sampai saat ini BPJS. Ya kepeduliannya dalam bentuk misalkan dari saya sendiri sudah hampir 3 bulan di RSCM, itu belum ada dari pihak manapun belum ada yang sekedar datang tanya Sena keadaannya, maksudnya dari luar gitu ya, kecuali dari pihak rumah sakit, dokter dan sebagainya, itu belum ada. Sampai saat ini belum ada dari pihak manapun. Oke, tadi pertanyaan saya, umur anak saya 4 tahun. Dia 4 tahunnya juga di rumah sakit, ulang tahunnya di Picu. Walaupun dia nggak respon, kita sebagai orang tua bikin acara kecil-kecilan. Anak saya masuk tanggal 2 Oktober,
Dia kondisi menurun fisiknya tanggal 6, berarti hampir seminggu. Masuk itu biasa. Anak saya cerewet, minta inilah, ngobrol udah kayak orang gede sama perawat. Pas tanggal 6 itu seperti alat yang di stop kontak dicabut, langsung hilang kesadaran, naik bukan berarti naik sedikit, udah sampai koma. Prosesnya hampir sama semua anak-anak yang begitu, dan khususnya yang akhir, dari masuk sadar menurun dengan cepat, ngedor, udah stuck kondisi, ada yang sampai meninggal, ada yang survive bertahan itu, ada yang naik walaupun sedikit. Terus untuk sekarang dari ruang perawatan itu masuk tanggal 18 bulan ini, dia udah sadar, kesini udah mulai gerak, cuma pandangan itu matanya ngeliat kiri kanan tapi nggak bisa fokus objek. Emang kalau kita sekilas gini dia kayak gini, tapi kita lihat ke depan aja, dia nggak tahu, ini kayak ngeliat hampa gitu, kosong. Terus dokter menyampaikan untuk ini, saya sebagai orang tua, mamanya yang nanya, ini dok kenapa anak saya kayak nggak kenal saya orang tua, saya udah ngomong telinga pun nggak melirik. Oh karena ini Alvaro udah racunnya udah masuk sampai di otak, udah menjalan dari ginjal naik ke otak, jadi udah kena sistem saraf otak. Jadi untuk ke depan kalau emang udah rawat jalan, masih balik untuk ke poli saraf ya, atau bagaimana peningkatan lanjutan. Cuma kayak Ibu Desi bilang, sekarang kita masih di cover BPJS. Nah untuk kedepannya kita nggak tahu. Ya udah pasti ada akomodasi lah itu, kesono balik, sistemnya, rujukannya harus dari mana ke mana. Yang itu yang masih tanda tanya di kita. Dan untuk perawatan di rumah, kalau untuk anak saya mungkin bukan cuma lepas gitu udah sembuh, masih butuh alat lain-lain. Karena anak saya masih suka saturasinya turun, oksigennya, napasnya itu makin turun. Tanpa bantuan oksigen dia nggak bisa stabil lagi. Jadi oksigen itu harus ada standby, walaupun belum dipakai harus ada standby, dan alat-alat lain juga. Nah, untuk trachea itu kalau di rumah sakit pakai alat langsung dari gedung. Kalau untuk di rumah kita kan rumah bukan rumah sakit, jadi kita harus beli yang portable. Yang saya pribadi mungkin harga alatnya itu nggak bisa saya jangkau. Ya, cukup itu. Tadi pertanyaan buat tim hukum, mau dijawab Mas? Soal perincian kesulitan akses perawatan. Iya, sebenarnya kesulitan ini sudah dari awal. Yang pertama dari yang meninggal dulu ya. Yang meninggal itu ketika dinyatakan meninggal, terus kemudian habis itu karena lokasi tidak hanya di Jakarta, tapi ada juga di Jawa Tengah, bahkan ada di Jawa Timur, itu seluruh biaya ambulans harus ditanggung secara pribadi. Tidak ada bantuan sama sekali. Itu semuanya menanggung sendiri, semua prosesi pengurusan jenazah dan lain sebagainya. Yang dirawat jalan ada satu kesulitan di mana mereka kesulitan salah satunya mengenai administrasi. Kemarin disampaikan masa administrasi menghalangi proses ini gitu kan. Ini kan luar biasa. Tadi untuk perawatan yang di rumah sakit juga sampai saat ini BPJS loh ya. BPJS itu per bulan loh bayar ya kan. Artinya ini ya pasien juga masuk dalam jaring asuransi di mana ada kewajiban yang dilakukan.
Artinya apakah ada kekhususan mengenai cover dari pemerintah? Belum ada kekhususan sama sekali. Jadi tadi disampaikan kedepannya bagaimana perawatan apabila Sena sudah misalkan boleh pulang atau Alvaro boleh pulang itu dalam artian jangan kemudian segera pulang ya. Boleh pulang sama segera pulang ini perbedaan yang jauh. Jadi tadi disampaikan bahwa alat-alat untuk menunjang supaya anak tetap survive itu juga kalau dihitung-hitung orang tua tidak bisa menjangkau. Bahkan satu hal saja mengenai pengurusan perawatan yang lubang di tenggorokan itu kan harus dibersihkan berkala lendirnya. Bagaimana pembersihan itu memasukkannya sedalam apa, saluran apa, itu harus ada training khusus. Orang tua sudah di training, tapi apakah orang tua ahli? Kan bukan. Ini harus ahli kesehatan, tenaga kesehatan profesional gitu. Itu pun di rumah sakit orang tua 80% harus melakukan perawatan terhadap anaknya yang lendir-lendir itu. Takutnya kalau salah masuk di trakea ini untuk di tenggorokan untuk mengambil lendir, itu kalau terlalu dalam bisa infeksi lagi di dalam. Nah, itu juga menjadi kekhawatiran dari orang tua. Untuk picu dan perawatan semuanya sekarang dibuka trakeanya. Berapa persen kira-kira? Rata-rata pakai. Jadi rata-rata tenggorokannya di bolong semua. Ya, jadi hal-hal seperti itu. Jadi kedepannya bagaimana alat untuk menunjang anak ini survive, bagaimana keahlian orang tua harus juga ahli sebagai tenaga medis, ya kan? Administrasi juga menghambat karena harus kemana-mana rujuk-rujuk dan lain sebagainya. BPJS saja belum ada kekhususan yang lain, apalagi kalau nanti sudah masalah otak ini kan ya pasti sangat panjang. Jadi itu saja ya. Baik, berikutnya tadi ada dua dari Mbak dari CNN sama TV Viva ya, TV One ya. CNN dulu, nanti dilanjut sama Mbak Viva, silakan. Cek. Saya Kaira dari cnnindonesia.com. Sebelumnya kami sangat berharap agar Shena dan Alvaro segera sembuh dan anak ketiga di Indonesia segera sembuh. Amin. Saya ingin tanya mungkin kepada tim kuasa hukum terlebih dahulu. Mungkin kalau saya sorry, jadi itu ada berapa orang yang didampingi? Karena kan kasus ini ada di 27 provinsi. Per 18 November ada 324 kasus. Ini selain Jakarta, ada berapa orang yang didampingi oleh tim kuasa hukum dan dari provinsi mana aja? Dan yang kedua mungkin, jadi tanggung jawab yang ingin dipenuhi oleh keluarga dan juga teman-teman tim kuasa hukum ini seperti apa? Apakah terkait dengan pidana dan ataukah material seperti penggantian kerugian dan lain-lain? Karena kita tahu dari Kemenkes sejauh ini BPOM sudah digugat sebelumnya oleh KPI dan responsnya bahwa dia masih kekeh bahwa BPOM tidak bersalah dalam kasus ini, yang salah adalah distributor dan sekarang yang berproses masih distributor dan juga produsen obat yang mengarah ke pidana. Sedangkan BPOM masih diperiksa tapi sudah ada pernyataan seperti itu. Dan Kemenkes sebagai tergugat di kasus ini juga belum ada pernyataan respons atas gugatan-gugatan tersebut. Nah, ini apakah teman-teman dan keluarga menilai BPOM dan Kemenkes sebenarnya memang ada proses pidana di situ, karena mereka sebagai salah satunya lembaga yang mengawasi obat dan satunya adalah yang memberikan regulasi, apakah mereka memang pada akhirnya tuntutannya adalah pada arah pidana kepada dua lembaga dan kementerian itu. Kemudian yang ketiga, karena tadi membahas program material, apakah keluarga, apakah Kemenkes ataupun pemerintah, kementerian mana saja dan lembaga, apakah sudah pernah memberikan santunan kerugian kepada korban selama ini, baik yang sedang dirawat ataupun yang meninggal? Terima kasih. Ya. Selanjutnya, Mas Bigboot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria dari Tujuan. Pertama kami mau mengucapkan rasa prihatin kami kepada orang tua Bu Desi. David juga semoga tetap kuat
menemani anak-anaknya Al-Qadar dan juga Sana semoga diberi kesembuhan. Amin. Pertama, kepada orang tua dari Sana dan juga Farouk, ada tidak sih kemudian penegasan begitu dari pihak rumah sakit bahwa anak bapak dan juga anak ibu ini memang mengalami keracunan karena obat paracetamol yang diminum itu? Karena kalau kami mengkonfirmasi kepada pihak pemerintah, Kemenkes pasti alasannya itu belum pasti, karena juga ada anak yang gagal ginjal meninggal dunia karena bahkan tidak ada riwayat mengkonsumsi hal itu. Jadi kami izin mungkin ada informasi tidak dari pihak rumah sakit. Dan yang kedua mungkin kepada pihak tim advokat dari kuasa hukum, apa langkah yang kemudian diambil usai kemudian melayangkan gugatan? Ada tidak komunikasi yang dibangun kepada pihak pemerintah dalam hal ini Kemenkes maupun BPOM sejauh ini? Ini sudah lewat 3 bulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ya, yang pertama tadi dari CNN ya, CNN kemudian kedua bertanya soal CNN soal tadi pertanyaan ke tim hukum dulu, tanggung jawab itu seperti apa? Sebenarnya kita udah layangkan gugatan. Kita menggugat juga Kemenkes dan BPOM sebagai tergugat 7 dan tergugat 8 dan tergugat 9 gugatan class action. Jadi itu memang sudah kita layangkan dan tadi sudah saya umumkan juga di depan, sudah terregister. Salah BPOM dan Kemenkes menjadi tergugat dalam gugatan itu. Itu mungkin tanggung jawab perdata yang kita tuntut. Kalau soal pidananya nanti jelaskan sama Mas Awan lebih rinci nanti ya. Kemudian ya nanti dijelaskan sama itu tadi. Tentu saja kita sih sudah sepakat bahwa ruang untuk melakukan upaya adalah ruang gugatan class action. Karena class action sudah tanggal 13 sudah mulai, jadi kita sepakat seluruh korban segala proses penyelesaian, terutama dengan korban yang meninggal dan rawat jalan dan juga rawat di rumah sakit, itu diselesaikan melalui mekanisme gugatan. Ya, kita sepakat itu. Semua melalui mekanisme gugatan. Misalkan ada proses mediasi, kan memang dibuka untuk itu, namanya juga perdata ya. Sebenarnya perdata itu ada proses mediasi di awal, selesai di situ kita oke. Kita tidak apa ya? Karena gini loh. Sebenarnya untuk menilai kerugian itu indeks-indeks yang harus dihitung itu banyak. Ada berdasarkan Menteri Perekonomian, ada berdasarkan BPS. Itu banyak. Misalkan anak sebelum dilahirkan harus dihitung apa saja perawatannya. Pada saat melahirkan, pada saat balita sampai umur di mana meninggal. Itu yang material. Yang imaterial dihitung proyeksi ke depan anak ini sampai umur 60 tahun bagaimana. Itu dihitung. Tapi kita nggak menuntut ke situ. Kita hanya sekian fraksi saja. Hanya persentase yang menurut kami bentuk rasional. Ini loh bukti pertanggungjawaban komitmen. Makanya ada ganti rugi nominal yang kita sampaikan itu tidak semua. Itu kalau kita hitung mungkin 10% dari indeks yang harusnya kita hitung. Supaya apa? Supaya cepat dari respon dari pemerintah. Oh bisa kok ini rasional ini. Di samping juga perbaikan. Mengenai pidana ya, sangat dimungkinkan asalkan ada yang membuka laporan polisi. Siapa yang membuka laporan polisi? Korban. Apakah korban akan membuka laporan polisi? Saat ini belum dan tidak saat ini. Karena kita fokus di gugatan class action dan fokus yang sedang dirawat jangan disuruh pulang. Dirawat dengan intensif apapun ikutannya sampai selesai. Fokus itu. Mengenai laporan pidana sangat dimungkinkan dan terbuka karena yang diproses di Barreskrim itu adalah khusus ada tersangkanya yang sudah ada. Tapi laporan polisi dimungkinkan asal terlapor baru. Kalau BPOM dan Kemenkes yang dilaporkan kan terlapor baru. Dan itu tidak sama. Bahasa hukumnya tidak nebis in idem, ya kan? Tidak sama. Kalau tidak sama ya bisa diproses. Apakah mungkin
Apakah terbuka? Terbuka. Apakah sekarang tidak? Itu ya. Sekalian sama yang gimana? Tadi soal kebakaran. Oh ya, kesimpulannya, saya sudah diskusi dengan Kemenkes melalui sebuah diskusi di media. Jadi begini, menurut mereka sekarang ini masih belum di finalisasi scientific evidence-nya. Scientific evidence-nya belum menyimpulkan ini adalah keracunan obat sirup. Itu kata-kata resminya. Ya. Nah, kalau kami sebagai kuasa hukum dan korban menyikapi hal ini adalah bahwa secara pidana itu sudah jelas ditemukan bahwa dicampur, diganti bahan-bahan obatnya. Itu satu indikasinya. Yang kedua, kasus ini lumrah. Maksudnya kejadian ini terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Racun dicampur dengan bahan obat itu terjadi di mana-mana gitu. Dan akibatnya adalah gagal ginjal akut yang cepat ini, progresif atipikal gitu. Jadi kenapa terjadi gagal ginjal akut progresif atipikal? Ya karena keracunan. Itu premisnya sudah seperti itu. Protokolnya ada, protokol bagaimana menilai ini bagaimana racun tidak masuk di obat, harusnya dari standar internasional ada kok. Protokol dari medis menangani keracunan EG dan DEG ada. Harusnya kalau semua ini segera diadopsi dan dilakukan dan disesuaikan dengan kondisi sekarang, evidence itu nggak akan lama. Scientific evidence itu nggak akan lama. Nah ini kan kata-katanya bergeser-geser aja. Dulu nggak ada standar karena orang nggak tahu. Dulu bilang nggak ada protokol karena nggak tahu. Sekarang berubah lagi nih, geser sedikit ke scientific evidence. Kenapa scientific evidence? Karena penjelasannya agak rumit dikit. Padahal kita sebagai orang publik ya kan menilai ini sudah protokol internasional ada, standar ada, nggak usah itu ya. Kalau Bapak Ibu pergi ke pabrik kimia apa? Terus di situ minta LDK, lembar data keselamatan, terus cari lembar data keselamatan etilen glikol, itu sudah rinci di situ. Kalau diminum menyebabkan gagal ginjal akut, kerusakan saraf, hati, penanganannya sekian, seberapa hari dampaknya dan lain sebagainya, berapa persen kandungannya harus masuk, cemarannya ada semua di LDK. Jadi ini bukan hal yang harus scientific evidence yang lama dan lain sebagainya, semuanya sudah ada. Gitu. Ya, scientific evidence-nya silakan aja bekerja, tapi fakta hukumnya juga udah bekerja. Penetapan tersangka oleh Barreskrim Polri itu terkait dengan persoalan ini sehingga ada produsen yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Itu sebenarnya bukti kuat bahwa bukan hanya bukti kuat, bukti sangat kuat ada masalah dalam kasus ini. Sehingga saintifiknya itu oleh Kementerian Kesehatan silakan saja. Sebenarnya itu juga bukan soal yang rumit sebenarnya, karena tadi disampaikan oleh Pak Awan bahwa ini nggak boleh, itu boleh, ini nggak boleh, tapi yang nggak boleh itu dimasukin ke wilayah yang nggak seharusnya, dan itulah yang menjadi dasar buat kepolisian untuk memproses. Jadi buat saya, buat melihat kasus ini, langkah penetapan tersangka oleh kepolisian itu sangat menjadi bukti kuat bahwa ada problem dalam obat ini, khususnya terkait dengan racun yang nggak boleh justru dimasukkan di dalam proses ini. Nah ini polisi tentu tidak main-main dong, punya basis yang kuat untuk melakukan hal ini. Meski prosesnya masih berjalan. Oke, dari berikutnya tadi ada pertanyaan untuk keluarga. Sudah ada bantuankah dari pemerintah dari keluarga tadi ya, dari CNN? Benar ya Pak? Ya. Sampai saat ini
belum ada, baik yang sudah meninggal, rawat jalan maupun rawat inap. Belum ada. Kalau kita yang di RSM, saya juga Alvaro belum ada pemerintah ngasih bantuan apapun. Sama yang teman-teman lain juga yang anaknya udah meninggal, yang masih rawat di Picu, belum ada. Ya, menambahkan tadi kan terkait pertanyaan pertanggungjawaban hukum kepada instansi ya, dalam hal ini Badan POM dan Kementerian Kesehatan. Pertanggungjawaban hukum pidana pun terhadap para pejabat dalam ini dapat diterapkan. Yang pertama salah satunya memang tadi sampai saat ini kan belum ada laporan, tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada laporan untuk meminta pertanggungjawaban kepada mereka. Karena apa? Dari rangkaian peristiwa kita menemukan ada hal-hal yang perbuatan dugaan pidananya di situ. Walaupun sudah ada ya penetapan tersangka terhadap produsen dan pemasok obat, tetapi dalam ini pejabatnya pun tidak menutup kemungkinan. Tetapi nanti polisilah yang menentukan karena menggali kebenaran material sejauh mana hubungan hukum dilakukan oleh mereka yang kemudian ada orang mendapatkan untung atau manfaat, padahal korban secara nyata sudah jelas dan nyata. Jadi kalau ada alasan dari instansi menghindar dari tanggung jawab, itu suatu hal yang sungguh aneh. Tadi bicara epidem ya, itu kan alasan yang terus bergeser. Tetapi kalau menurut kami faktanya hingga saat ini EG dan EG itu sudah digunakan dan itu sudah dinyatakan beracun. Mau ngomong apa lagi? Sudah dinyatakan beracun tahun 96. Itu termasuk jenis obat yang beracun. Walaupun alasan apapun, ya kita lihat saja nanti ya terkait pertanggungjawaban pidana. Karena tidak bisa lepas nanti pertanggungjawaban pidana dengan kesengajaan atau kelalaian dari mereka. Nah, karena kita bukan aparat penegak hukum untuk mencari tahu sejauh mana kebenaran, tapi kita menduga ada rangkaian peristiwa ke arah situ. Saya rasa itu jawaban saya. Saya minta Presiden dan DPR mengevaluasi total BP POM, khususnya Kepala BP POM. Harus ada audit secara menyeluruh terhadap BP POM dan Kepala BP POM dari kasus gagal ginjal ini. Jadi saya minta DPR untuk proaktif dan juga Presiden dan pemerintah untuk mengevaluasi BP POM dan khususnya Kepala BP POM terkait dengan persoalan kasus gagal ginjal. DPR nggak boleh diem nih, harus serius. Kalau perlu bentuk tim DPR itu pansus dalam kasus ini, sehingga kemudian ada upaya yang serius untuk menangani persoalan ini. BP POM dipanggil, Kementerian Kesehatan dipanggil, dan harusnya levelnya di DPR udah membentuk pansus dalam kasus ini, karena banyak sekali korbannya. Jadi saya aneh juga gitu kalau kemudian belum dibentuk pansus terkait dengan kasus ini. Jadi saya desak DPR segera membentuk pansus kasus gagal ginjal dan segera mengevaluasi secara total BP POM dan Kepala BP POM dan juga Presiden, karena ada hak atas kesehatan masyarakat yang terabaikan. Oke, ada lagi teman-teman? Satu lagi ya, satu apa? Dua, satu aja ya, terakhir ya. Habis itu doorstop aja. Kalau masih ada, silakan. Selamat siang, saya Lydia dari Tempat. Saya ingin bertanya kepada korban. Sebenarnya tuh udah dikasih obat berapa kali sih sejauh ini? Sampai ada dari koma sampai sekarang sadar, apakah pemberian obat yang kemarin dikatakan oleh Kemenkes itu sudah diberikan juga dan sudah berapa kali, dan apakah ke depan masih akan diberikan pengobatan? Antidot maksudnya? Iya, antidot. Terima kasih. Oke, untuk kita korban-korban di RSCM, anak-anak kita, seangkatan kita, Alvaro, Sena, yang lain sudah pada meninggal. Nanti 2 minggu anak kita udah kondisi menurun, obat itu masuk ke Indonesia. Tapi obat itu antidot, bukan obat emang buat penyembuhnya, itu antidot. Tapi kalau untuk Sena sama Alvaro itu udah terlanjur racun api itu udah menyebar ke paru
ke saraf, ke otak. Ya mungkin yang anak-anak baru masuk yang belum terdata bisa ketolong karena udah ada antidotum. Untuk angkatan-angkatan kita ya hanya pada berdoa aja. Kalau Alvaro infonya dapat, ya dapat antidotum. Kalau Sena waktu itu dokter bilang dapat 1 kali atau sekali kayaknya dapat, cuman ya untuk selanjutnya ya sudah enggak karena Sena racunnya sudah terlalu banyak, jadi sudah menyebar, jadi sudah nggak dikasih obat itu. Dan untuk kondisi Sena saya tekankan saat ini Sena sadar dalam keadaan sadar, matanya terbuka seperti kita, tapi nggak bisa merespon, jadi dia nggak bisa lihat. Kalau kita ajak ngomong ya dia kosong gitu. Mulai bergerak, tangannya begini, yang satu begini, jarinya. Sena sekarang alhamdulillahnya ketika dia tidur, malah ketika dia tidur, kalau dia nggak tidur kan tangannya begini aja, tapi saat dia tidur, alhamdulillah dia sudah mulai bisa kesini gitu, nggak cuma begini. Tapi kalau dia saat dia bangun, kan dia kalau tidur ya matanya kayak kita merem, kalau bangun dia mulai, saat dia bangun tangannya kembali seperti ini gitu. Tapi kalau dia tidur dia udah mulai kayak biasa, kayak gini gitu. Alhamdulillah dia sudah mulai bergerak, alhamdulillah. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi terakhir sebelum saya tutup, sebenarnya inilah apa dari semua kondisi yang sudah diceritakan, yang kita temukan di lapangan, yang hari ini disampaikan juga oleh para korban, kurang luar biasa apa sebenarnya untuk ditetapkan sebagai kondisi luar biasa oleh pemerintah. Itu yang kita juga mempertanyakan, kok sampai sekarang barang ini tidak ditetapkan sebagai hal yang kondisi luar biasa. Padahal sudah seluar biasa ini penderitaan dari korban, sudah seluar biasa ini juga dampak ikutan yang dihasilkan dari obat beracun itu tadi. Kemudian tadi juga digarisbawahi soal, dan itu juga jadi pernyataan BPOM dan Kemenkes berulang kali ya, bahwa belum tentu ini penyebabnya dari EG dan DEG. Itu saya dengar BPOM kepalanya itu ngomong di podcast itu, ini belum tentu, ya kan, belum tentu penyebabnya adalah EG DEG. Sekali lagi saya mengulang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ulum, oleh Pak Awan soal ini, bahwa terlepas dari itu semua, ada barang beracun yang masuk dalam obat sirup anak, ya, itu sudah pidana. Jadi tidak perlu lagi nyari penyebabnya apa. Jadi peristiwa hukumnya itu sudah di situ. Jadi harusnya Kemenkes, BPOM tidak usah terlalu berbelit-belit kalau mau bicarakan, ada biro hukumnya tuh Kemenkes, di BPOM juga ada biro hukum. Pasti sudah tahu itu peristiwa hukumnya. Ada bahan beracun, bahan berbahaya masuk ke dalam produk obat, itu saja sudah jadi satu peristiwa hukum. Jadi nggak usah berbelit-belit soal karena ini bukan penyebabnya belum tentu itu, sehingga seolah-olah itu tidak menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari pemerintah. Itu teman-teman, saya kira pertemuan kita siang ini cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan nanti ini cukup ya untuk mengetuk hati nuraninya pemerintah kita, hati nuraninya BPOM, Kemenkes. Oh ya, dan satu lagi yang terakhir, kami berharap pemerintah, BPOM mendengarkan ini, ya kan, pemerintah, Kementerian Kesehatan khususnya, dan menetapkan kebijakan untuk memastikan ada perawatan intensif ya terhadap para korban yang sarafnya rusak, yang hatinya rusak, yang organ-organ lainnya rusak, yang panca-indera tidak. Kenapa? Karena kalau itu tidak dilakukan sekarang, ini sekarang 3 bulan awal ini masih rame-rame hangat-hangatnya isunya ini aja, sudah ada indikasi pengabaian terhadap korban. Apalagi nanti kalau kemudian ini semakin meredup, kita tidak tahu lagi bagaimana nasib dari para korban. Sementara penderitaannya terus berlanjut. Kebutuhan dari para korban untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan itu masih panjang, kita nggak tahu sampai kapan. Gitu. Jadi pemerintah segera mungkin harus menetapkan satu kebijakan yang strategis, tetapkan ini sebagai kondisi kejadian luar biasa, dan memastikan pelayanan kesehatan terhadap para korban entah yang sakit gagal ginjal maupun penyakit setelahnya yang timbul akibat itu bisa difasilitasi sepenuhnya oleh negara tanpa perlu dipersulit dengan apapun. Aksesnya harus dipermudah, semudah mungkin, seluas mungkin aksesnya dibuka. Cukup. Terakhir dari Mas Al, silakan. Saya meminta Barreskrim Mabes Polri jangan menutup ruang di produsen dan distributor saja. Barreskrim harus bisa membuka ruang lain kalau ada kemungkinan kesalahan pidana dalam kasus ini. Nah, ini kan baru produsen ya. Jadi harus juga dicek pihak-pihak lain terkait dengan hal ini. Kan dalam kasus gugatan kasasi kita ada 4 pihak yang harus dicek, Kementerian Kesehatan, BP POM, distributor obat, dan produsen. Jadi Barreskrim sudah proaktif dalam kasus ini, dan saya berharap Barreskrim harus membuka ruang kemungkinan pihak-pihak lain dalam penyelidikan pidana ini jangan ditutup dalam proses ini. Yang kedua adalah pansus DPR itu jangan pansus yang isinya uang doang, donegate, bulogate, dan lain sebagainya, get lain soal manusia seperti ini. DPR harus punya pansus yang serius untuk kasus gagal. Jadi saya mendesak DPR segera membentuk pansus untuk kasus gagal ginjal, sehingga panggil Kementerian Kesehatan dan panggil kalau BP POM dievaluasi secara total dari audit. Tapi yang paling dekat adalah tadi benar, perawatan intensif terhadap yang masih sakit itu yang utama dan penting di tengah soal-soal lainnya itu, dan itu membutuhkan endorsement yang serius dari pemerintah supaya mereka benar-benar terpenuhi hak atas kesehatan. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, kalau begitu kita cukupkan. Nanti kalau masih ada pertanyaan teman-teman bisa melipir aja gitu. Sekian dari kami, mudah-mudahan perjuangan ini tetap konsisten terus ke depan demi kepentingan terbaik korban. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.